Perkenalkan, nama saya Lucia Feren, Ya. bisa dipanggil Feren, mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia di Universitas Mahaputra Muhammad Yamin. Ya, ya. Pada kesempatan ini saya ingin melaksanakan tugas wawancara untuk mata kuliah pengantar ilmu jurnalistik. Ya. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai kerajaan Jambu Lipo, Ya. mulai dari latar belakang kerajaan Jambu Lipo, tujuan berdiri, habis itu fungsi kerajaan Jambu Lipo di masyarakat. Terima kasih kepada Bapak dan rekan-rekan. Waktu Raja Wadang depan bagi tonton ampe ada dalam jam Waktu Raja Wadang, depan bagi tonton Firman, ampe Bagindo, dan ampe dan Ameh, dalam jam lima. Ajalam Jambu Lipo. Panjangnya Pak. Ya. Baik, untuk memulai wawancara, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Pak. Ya. Yang pertama, apa makna dari Jambu Lipo itu? Kenapa dinamakan kerajaan ini Jambu Lipo? Terkait dengan nama, memang sulit dijelaskan. Minangkabau pada muda bukan mewarisi catatan tulis hanya dari mulut Minangkabau. Minangkabau sampai saat ini kan belum tuntas apa asal kata Minangkabau. Itu juga namanya belum. Cuman ada beberapa pendapat mengatakan bahwa Jambu Lipo itu berdasarkan bahasa saja kata Jambu Lipa. Artinya tanaman kalbu. Dan ada lagi pendapat lain Jati Pulupo, terutama pada tempat padat lokal termasuk di kampung dalam. Jati Pulupo itu mungkin tidak bisa kita terima karena pada saat dulu orang tidak mengenal kata-kata ibu, orang mengenal kata-kata mande, ande atau ama. Tidak ada kata-kata itu dulu, berarti batal itu Jati Pulupo. Dan ada lagi yang mengatakan Jan Bulupo, Lupo, ikatan. Nah, ikatannya dengan siapa? Antara siapa dengan siapa? Itu perlu kita cari sumbernya. Pertanyaan kedua, apa makna terkandung dari Jambu Lipo? Dari kata-katanya, mana yang sudah jelas dan susah kita jelaskan. Karena sudah tadi Jambu Lipo itu sulit dijelaskan dari mana asal katanya. Cuma sampai saat ini di bagian selatan kerajaan Jambu Lipo dari tempat saya, Jambu Gawe itu disebut Jambu Lipo. Apakah itu asal katanya? Berarti banyak di sekitar sini dulu Jambu Gawe disebut Jambu Lipo. Itu kalau anak. Namun kepastian itu perlu penelitian. Dan kemudian yang jelas Jambu Lipo itu ada, sampai sekarang masih ada, walaupun hanya dalam sistem adat dan sebagainya, tidak lagi dengan cara pemerintahan. Selanjutnya, kapan kerajaan Jambu Lipo berdiri? Mulai berdiri kerajaan Jambu Lipo sudah cukup lama ya, cukup lama karena secara pasti kita nanti tahunnya, karena pada saat itu orang tidak mengenal tahun, hanya mengenal waktu. Contoh pada saat kolom tengah hari, contoh saat awal bumi, contoh ya, tidak mengenal waktu, orang tak mengenal tahun, paling perkiraan abadnya. Nah, kalau kita rujuk dari beberapa pendapat, kami sebetulnya tidak mewarisi catatan tulis pada awalnya sebelum kami diangkat dan diraja ini, tidak mewarisi catatan tulis. Karena saya bukan di orang yang diunggulkan untuk mengenal. Cuman dalam beberapa teman saya, Jambu Lipo dalam beberapa teman saya itu yang pertama Abu Yazid, orang Palembang, dia bertugas sebagai bidol bental pertama tahun 1970-an. Beliau mengatakan Jambu Lipo adalah awal mula yang menetapkan sekutu suku Jambi sebelum Ruah. Awal mula yang menetapkan sekutu, nanti kita tua dan sekutu. Ya, nah, itu pertama.
kedua ada lagi Acanego, wartawan tua dari Solo, mengatakan Jambu Lipo adalah sebuah perkampungan tempat tinggal raja-raja waktu zaman Dharmasaya, waktu zaman kerajaan Dharmasaya, bukan Kabupaten Masaya ya, tapi masih merujuk kepada tahun yang lama. Ketiga ada lagi pernyataan seorang rajul Sungai Padu dalam sebuah seminar kami bersama-sama sebagai narasumber tahun 2006 di Padang. Beliau mengatakan bahwa Sungai Padu sebelum menambah Sungai Padu menambah Kuala Badalah. Pada saat itu beliau telah mengatakan bertampuk di Jambu Lipo. Nah, Sungai Padu itu tak menyebutkan Pagurio sama sekali. Jadi beliau mengatakan pada sebelum abad 10 Jambu Lipo ini bertampuk, Sungai Pagu bertampuk Jambu Lipo. Berarti kita lebih tua dari Sungai Pagu. Ketiga ada lagi mengatakan seorang wartawan tua di Payakumbuh mengatakan sebelum abad 10 Minangkabau ini terbagi atas laras bunga senakai, laras Panjang, laras Buta, dan keempat laras bunga Jambu Lipo Penjelasan. Dan laras di Jambu Lipo adalah yang menjadi kerajaan Jambu Lipo dan menjadi kerajaan Selo sepanjang Ali Ramadhan. Itu kembali kami dapat. Namun kami tidak cukup sampai situ, kami tetap mencari asal usulnya dan mencari di mana Jambu Lipo. Alhamdulillah dari beberapa sumber tertulis tadi kami dapati anak-anak saya bersama tim mencari bukti tertulis, baik bukti tertulis maupun bukti lisan dari mulut ke mulut maupun bukti di lapangan. Dia anak saya mengadakan survei lapangan mulai dari Kerinci, Jambi sampai ke Periang Panapajang, menemukan beberapa bukti tentang adanya kerajaan Jambu Lipo, tapi bukan dibuat taruh sekarang. Pada awalnya ada bermula di sekitar di sekitar Dharmasaya sekarang di Matahari, dan kemudian baru beberapa kali pindah sampai ke Jambu Lipo taruh sekarang. Nah, itu latar belakangnya. Selanjutnya, siapa raja tertua yang sangat berpengaruh di kerajaan Jambu Lipo yang masih dikenang sampai saat ini? Dari sekian nama yang kami kenal, yang paling ini yang bergelar begitu pertama itu dapat pasukan generasi yang lebih diunggulkan namanya. Yang pertama jelas karena dia yang pertama di orang, kemudian Sultan Pondok. Beliau itu bertahta waktu zaman Belanda. Beliau mengadakan perlawanan dengan Belanda bersama masyarakat, dan kemudian namun sebelum itu ada Sultan Jambi. Akhirnya Sultan Jambi ini dengan adanya suasana yang tidak memungkinkan bertahan, beliau meninggalkan tahtanya dan mengindah sampai ke negeri Malaysia, dan sampai sekarang tidak kembali lagi. Kemudian baru dari Sultan Pondok yang lebih terkenal. Beliau mengadakan perlawanan ke Belanda. Kata orang kan Jambu Lipo berhubungan erat dengan Palembang. Ya. Apa hubungan kerajaan Jambu Lipo dengan Palembang? Sampai sekarang masih ya acara ini ya, acara namun kalau kita lihat ke belakang, Jambu Lipo ini adalah bahagian dari Minangkabau ya. Dan sementara Paguyong seakan-akan dan malahan diakui bahwa satu-satunya kerajaan terbesar Minangkabau dari sapi bahan kan. Namun kalau kita lihat ke belakang lagi, pada abad zaman raja pertama Jambu Lipo yang dibentuk itu dari Paguyong. Yang disebutkan dari Paguyong, tapi bukan itu yang aslinya jadi dari Lantik, tapi ada saudara kandungnya yang datang ke sini. Nah, yang menjadi raja di Jambu Lipo bukan yang disebut dari Paguyong, tapi tetap dari Paguyong juga. Jadi bahagian dari Paguyong. Kan tadi Jambu Lipo itu dulu awalnya jalan raya. Ya. Kenapa bisa tiba di Lipo? Itu hal yang lazim ya, hal yang wajar. Kabupaten Suyunya ibu kota tidak pindah. Ada pernah di Kudus, ada di Bulu
kasok pernah, buat taruh pernah di apalagi sekarang taruh. Begitu juga Indonesia, ibu kota Indonesia itu bukan hanya Jakarta saja, ada Yogyakarta, ada Bukit Tinggi, itu sebuah hal yang wajar dengan satu dan lain hal penyebabnya. Bagaimana upaya pelestarian warisan kerajaan Jabulippo pada saat ini masih diterapkan? Alhamdulillah sampai sekarang masih dalam pelestarian upaya, karena sekali lagi kami sampaikan bahwa kerajaan Jabulippo ini perlu kita perjelas hanya berjalan sebagai agen upaya, tidak lagi kerajaan seperti zaman dulu. Kalau kerajaan zaman dulu itu pemerintahan, tapi sekarang nggak lagi. Kecuali hanya kalau di Indonesia sekarang hanya memegang kekuasaan besar pemerintah hanya Jogja dan Surakarta, karena itu diatur dalam undang-undang Singkawa. Kalau selain itu tidak ada lagi, hanya berjalan sebagai agen upaya. Jadi sungguh pun kita tidak lagi diakui sebagai kerajaan yang memerintah. Namun perlu kita ketahui bahwa kerajaan inilah yang awal mulanya pendiri negara ini. Jadi yang dijajah oleh Jepang dan Belanda itu bukan bangsa Indonesia, tidak. Bangsa Indonesia waktu itu belum lahir. Jadi yang dijajah oleh Belanda dan Jepang adalah kerajaan-kerajaan dan masyarakat-masyarakatnya. Nah, jadi untuk pelestarian ini masih jalan sebagaimana yang kita warisi tradisi-tradisinya. Salah satu yang sangat penting di sini Jabulippo adalah Rajo Majalengantau. Rajo Majalengantau itu kalau kita umpamakan secara nasional pemimpin belusukan. Zaman Pak Jokowi kan ada dulu waktu periode pertama, Pak Jokowi itu sudah selalu belusuk masuk ke negara itu, pulau negara. Namun di Jabulippo sudah ratusan tahunnya lalu sudah terlaksana itu, dan sekarang kita masih melaksanakan itu. Raja itu dengan rombongan melaksanakan kunjung ke kampung-kampung ke negara-negara dalam wilayah kerajaannya sampai 3 bulan perjalanan. Paling cepat 1 bulan perjalanan, dan sampai di saat ini masih berjalan. Nah, insya Allah pada Agustus tanggal 20 nanti akan kita laksanakan pelepasan secara resmi di sini, melalui semua daerah-daerah kerajaan Jabulippo yang ada di 3 bagian kabupaten. Nanti melalui Kapal Alam, melalui Bulu melalui Sebagulang dan sebagainya. Nanti kalau berkenan Ananda bisa hadir nanti menghadiri pelepasan itu, insyaallah kita akan mencoba angkat lagi ke permukaan, karena selama ini tidak terdokumentasi dengan baik. Karena kalau kita lihat acara Rajo Majalengantau itu satu-satunya lagi yang Nusantara, yang lain itu sudah tidak ada. Dan kemudian Bapak juga sendiri selalu ikut kegiatan-kegiatan kebudayaan daerah nasional dan lain sebagainya, sehingga Bapak dalam masalah selalu ikut festival budaya Nusantara yang telah hadir di beberapa kota di Indonesia. Kata orang raja di Jabulippo itu 3 sebuah, Pak. Ya. Gelaran 3 sebuah. Yang pertama, saya sendiri Bapak sendiri dan tadi namanya panggilannya begitu tetapi dan berfungsi sebagai Raja Alam. Panggilnya ke Pulau Jawa Padang, namanya Firman. Nah, yang kemudian Raja Ibadat namanya Sultani, gelarnya begitu Maharaja Indo, jabatannya Raja Alam dan Raja Ibadat. Nah, beliau yang melaksanakan pegelaran tahun. Kemudian Raja Ibadat, Raja Adat, nama beliau sekarang Amran. Jabatan beliau Raja Adat, gelar beliau begitu tertentu dan dipanggil juga Pulau Jawa Padang. Ketiga-tiganya. Dan sampai itu perlu kami sampaikan, sama Raja Kiselok itu ada perangkat kerasnya. Seperti di pusat kerajaan ini ada 10 perangkat keras. Pertama, Raja Kiselok 3 orang, bukan selonya 3 ya, pun orangnya 3 orang. Kalau dilihat kita berbanding di sana, itu dalam bahasa Jawa Ribuan Raja, 3 orang raja. Berarti masing-masing menjalankan tugas masing-masing dalam kebersamaan, tidak saling merebut kekuasaannya. Nah, alhamdulillah sampai saat ini kita di Jabulippo masih aman-aman saja.
dibanding kawan-kawan daerah lain. Kalau ada kawan-kawan daerah lain di Indonesia atau Sumatera Barat pada khususnya saling berebut, saling mengklaim ada kelompok-kelompok ini juga raja, ini juga raja, sehingga satu kerajaan terjadi 3-4 kekuasaan. Nah, itu yang saya disebut. Apabila ada Bulipo tidak ada. Nah, kita bagikan ini. Baik Pak, sekian pertanyaan dari saya, tapi boleh Bapak ceritakan sedikit tentang kerajaan Bulipo secara ringkas. Ya, baik, terima kasih. Kami bersama-sama rakyat adat di Kerajaan Bulipo. Rakyat adat Kerajaan Bulipo itu ada 10 orang. Yang pertama Raja Celok, kemudian ada Soni Batiko. Soni Batiko itu tentu kepala Potopang di kerajaan. Dan itu ada satu benar Kesati tadi Soni kerajaan. Dan tadi sedia mana ya tadi kepada sedia mana. Dan itu Datu Kesati Soni kerajaan di suku Beliang. Dan itu ada Datu Raja Lelo di suku Melayu, Soni Padeng. Kemudian ada Monti Rajo dari Cilegon, ada Pendeta Rajo dari suku Cilegon, ada Palembang Rajo dari suku Beliang, ada Rajo Kaso dari suku Melayu. Jadi Rajo Bulipo tidak terlibat dalam satu suku. Kalau daerah-daerah lain itu Rajo itu punya suku, kebanyakan suku Melayu atau suku Cilegon dan sebagainya. Tapi Sunda Bulipo kita di luar segala suku, tetapi merapat ke dalam sebuah suku. Sehingga di sini disebut Kampung Rajo, bukan suku Rajo, Kampung Rajo. Dan kemudian ada orang kota di Kampung Dalam ada, masuk ada dalam seluruhnya. Itu disebut orang nama Kalindang. Nah, dan kemudian kita pelaksanaan Rajo Menjelantau itu di satu kampung, di satu negara, di satu kota. Orang Rajo itu dituduh di rumah kucu adat, dan di sana ada pertemuan seluruh masyarakat. Dan dari kampung ke kampung diantar oleh negara bersangkutan. Dan segala biaya yang ditimbulkan oleh pertemuan-pertemuan itu ditanggung oleh negara bersangkutan. Nah, kalau dulu salah satu muatan dari Raja Menjelantau itu adalah pajak. Namun saat ini kita lagi melakukan lagi karena akan sangat memberatkan masyarakat. Sementara negara juga memungut pajak. Kalau kita memungut pajak lagi memberatkan masyarakat. Jadi oleh sebab itu barangkali melalui ini agar pantas negara mengembalikan sebagian kekayaan negara itu kepada kerajaan-kerajaan. Karena kerajaan ini selebahkan semua kerajaan negara itu. Negara ini tidak timbul begitu saja. Nah, selama ini yang belum terjadi pada negara kita, khusus Sumatera Barat, belum ada kepedulian serius dan pemerintah terhadap pelestarian adat dan budaya, hanya dilemparkan pada organisasi lain. Padahal di satu sisi negara mengakui di pasal 18b ayat dasar pasal 18b ayat angka 1 mengatakan negara mengakui kesatuan agama adat yang masih hidup di tengah masyarakat serta tidak bertentangan dengan prinsip negara kesatuan. Dengan prinsip negara kesatuan. Negara mengakui, tapi hanya sekadar diakui, tidak ada buktinya. Ini salah satu. Mudah-mudahan ke depan ini di generasi anak nanti akan berubah. Nah, negara kita apalagi sekarang, dan negara kita seakan-akan terapung-apung tanyu. Dan kemudian Bapak selaku salah satu raja juga kalau ikut aktif dalam forum raja-raja Nusantara. Nah, itu Bapak hadir di raja-raja Nusantara di beberapa kota di Indonesia ini. Alhamdulillah itu terlaksana. Dan kemudian salah satu bukti kalau zaman Pak Jokowi dulu Bapak selalu diundang ke Istana Negara dalam rangka Hari 17 Agustus. Dan salah satu buktinya lagi itu bendera kerajaan Bulipo ada di Tugu Monas, di Museum Tugu Monas yang dibawa oleh petugas dari Angkatan Darat mengirim sensor kamera putih dari Tugu Monas ke Istana Negara. Itu sampai sekarang masih lagi. Tak tahu berapa tahunnya. Dan kemudian untuk daftar ini perlu
mengkaji lebih dalam, mengkaji lebih lanjut. Alhamdulillah itu anak kami bisa melakukan itu juga dia telah menemukan membuat sebuah buku tentang beras budaya. Tentu juga dalam dokumentasinya terhadap pekerjaan. Mudah-mudahan ke depan akan lebih baik. Baik Pak, terima kasih atas waktu dan informasi yang telah Bapak berikan. Ya. Informasi ini sangat bermanfaat bagi saya dalam menyelesaikan tugas atas kuliah pengantar ilmu jurnalistik di Universitas Muhammad Yamin. Semoga hasil wawancara ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kerajaan Jambu Lipo ini. Ibu Taro, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zofia Feren, Ya. bisa dipanggil Feren, mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia di Universitas Muhammad Yamin. Ya. Pada kesempatan ini saya ingin melaksanakan tugas wawancara untuk mata kuliah pengantar ilmu jurnalistik. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai kerajaan Jambu Lipo, mulai dari latar belakang kerajaan Jambu Lipo, tujuan berdiri, habis itu fungsi kerajaan Jambu Lipo di masyarakat Pak. Terima kasih kepada Bapak dan siapa nama Pak? Udang teman begitu tenameh Raja Alam Jambu Lipo. Suwati Rajo Ladang, Teman begitu Jerman, tenameh Bagindo, tenameh Tan Ameh, Raja Alam Jambu Lipo. Rajo Alam Jambu Lipo. Panjangnya Pak. Ya. Baik, untuk mengenai wawancara, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Pak. Yang pertama, apa makna dari Jambu Lipo itu? Kenapa dinamakan kerajaan ini Jambu Lipo? Terkait dengan nama, memang sudah dijelaskan angka bau pada benda dan mewarisi catatan tulis hanya dari Minangkabau. Minangkabau sampai saat kan belum tuntas apa asal kata Minangkabau. Itu juga dengan Jambu Lipo. Cuman ada beberapa pendapat mengatakan bahwa Jambu itu berdasarkan bahasa Sengketa Jambu Lipa, yang artinya tanah pangkal. Dan ada lagi pendapat lain yang Jati Bulupo. Pertama itu para tokoh adat lokal termasuk di kampung dalam. Jati Bulupo itu mungkin tidak bisa kita terima karena pada saat dulu orang tidak mengenal kata-kata ibu. Orang mengenal kata-kata mande, ande, atau ama. Tidak ada kata-kata ibu zaman dulu. Berarti batal itu Jati Bulupo. Dan ada lagi yang mengatakan Jan Bulupo, Jan Bukul ikatan. Nah, ikatan ini dengan siapa? Antara siapa dengan siapa? Ini perlu kita cari sumbernya. Pertanyaan kedua, apa makna kerajaan dari Jambu Lipo? Dari kata-katanya, mana kan sudah jelas dan susah kita jelaskan. Karena sudah tadi Jambu Lipo itu sulit dijelaskan dari mana asal katanya. Cuma dalam sampai saat ini di bagian selatan kerajaan Jambu Lipo dari tempat saya, Jambu Piawe itu disebut Jambu Lipo. Apakah itu asal katanya? Bagi yang banyak di sekitar sini dulu Jambu Piawe disebut Jambu Lipo. Itu Allahu a'lam. Nama kepastian perlu penelitian. Dan kemudian yang jelas Jambu Lipo itu ada, sampai sekarang masih ada. Walaupun hanya dalam sistem adat dan kebudayaan ya, tidak lagi dengan cara pemerintahan. Selanjutnya, kapan kerajaan Jambu Lipo berdiri? Mulai berdiri kerajaan Jambu Lipo saya lama ya, lama karena setelah pasti sudah mantap karena pada saat itu orang tahun hanya mengenal waktu. Contoh pada saat-saat kalau tengah hari, contoh saat-saat bumi, contoh ya,
tidak mengenal waktu, orang tidak mengenal tahun, orang paling perkiraan abadnya. Nah, kalau kita rujuk dari beberapa pendapat, kami sesungguhnya tidak mewarisi catatan-catatan tertulis pada awalnya sebelum kami jalankan negeri raja ini. Kita mewarisi catatan tertulis. Karena saya bukan di orang yang diunggulkan untuk menggantikan ini. Cuman dalam beberapa teman saya, yang dalam beberapa teman saya itu yang pertama Abdul Yazid, orang Palembang, dia bertugas sebagai bidang betal Sumatera Barat tahun 1970-an. Beliau mengatakan Jambu Lipo adalah awal mula yang menetapkan sekutu Jambu Seluruh. Awal mula yang menetapkan sekutu, berarti kita tua dan sekutu. Ya, nah, pertama. Kedua ada lagi Ajanego, wartawan tua dari Solo, mengatakan Jambu Lipo adalah sebuah perkampungan tempat tinggal raja-raja waktu zaman Dharmasaya, waktu zaman kerajaan Masaya, bukan kawasan Masaya ya, waktu masih merujuk kepada tahun yang lama. Ketiga ada lagi pernyataan seorang Raja Sungai Pagu dalam sebuah seminar kami bersama-sama sebagai narasumber tahun 2006 di Padang. Beliau mengatakan bahwa Sungai Pagu sebelum menambah Sungai Pagu kalau Banalah, pada saat itu beliau telah mengatakan Patampuk Jambu Lipo. Nah, Sungai Pagu itu tidak menyebutkan Paguriu sama sekali. Jadi beliau mengatakan pada sebelum abad 10 Jambu Lipo ini Sungai Pagu Patampuk Jambu Lipo. Berarti kita lebih tua dari Sungai Pagu. Ketiga ada lagi mengatakan seorang wartawan tua Yudi Baikubro mengatakan sebelum abad 10 Minangkabau ini terbagi atas 4 laras. Laras Bukit Senangkai, Laras Laras Tempaja, Laras Nembunta, dan keempat Laras Jambu Lipo Pengilansing. Dan Laras di Jambu Lipo yang menjadi kerajaan Jambu Lipo dan menjadi kerajaan itu selalu sepanjang kali pertahanan. Itu kepada namun kami tidak cukup sampai situ, kami tetap mencari asal usulnya dan mencari di mana Jambu Lipo. Alhamdulillah dari beberapa sumber tertulis tadi kami dapati anak-anak saya bersama tim mencari bukti-bukti tertulis, baik bukti tertulis maupun bukti lisan dari mulut ke mulut maupun bukti di lapangan. Dia anak saya mengadakan survei lapangan mulai dari Kerinci, Jambi sampai ke Periampara Pajang, menemukan beberapa bukti tentang adanya kerajaan Jambu Lipo, tapi bukan dari taruh sekarang. Pada awalnya ada bermula di sekitar Dharmasaya sekarang di Matahari, dan kemudian baru beberapa kali pindah sampai ke Jambu Lipo taruh sekarang. Nah, itu latar belakangnya. Siapa raja tertua yang sangat berpengaruh di kerajaan Jambu Lipo yang masih dikenang sampai saat ini? Dari sekian nama yang kami kenal, yang paling ini yang bergelar begitu ternama itu dan berdasarkan generasi yang lebih diunggulkan namanya yang pertama jelas karena yang pertama sangat diakui orang. Kemudian Sultan Kono, beliau itu bertata waktu zaman Belanda. Beliau mengadakan perlawanan dengan Belanda bersama masyarakat, dan kemudian namun sebelum itu ada Sultan Jambi. Akhirnya Tuku Jambi ini dengan adanya suasana yang tidak memungkinkan bertahan, beliau meninggalkan tahtanya dan menghindar sampai ke negeri Malaysia, dan sekarang nggak kembali lagi. Kemudian baru terus tahun yang terkenal beliau mengadakan perlawanan ke datangnya Belanda. Kata orang kan Jambu Lipo berhubungan erat dengan Palawan, Ya. atau hubungan kerajaan Jambu Lipo dengan Palawan? Sampai sekarang masih ya hubungan secara ini ya, masyarakat apa namanya. Namun kalau kita lihat ke belakang, Jambu Lipo ini adalah bagian
terjadi pada abad zaman Raja pertama Jambulippo itu dari Paguyuban, yang disiapkan dari Paguyuban, tapi bukan itu yang aslinya jadi dari Lantik, tapi ada saudara kandungnya yang datang ke sini. Nah, yang menjadi Raja Jambulippo bukan dari Paguyuban, tapi tetap dari Paguyuban juga. Jadi bahagian dari Paguyuban. Tadi Jambulippo itu dulu awalnya adalah saya, Pak. Ya. Kenapa bisa tiba di Bintaro? Itu hal yang lazim ya, supaya wajar. Contoh Kabupaten Sidoarjo ini ibu kotanya sudah pindah-pindah. Ada pernah di Kudus, ada di Bulukasok pernah, di Bintaro pernah, di apalagi sekarang kalau itu kan Indonesia, ibu kota Indonesia itu bukan hanya Jakarta saja, ada Yogyakarta, ada Bukit Tinggi, itu sudah hanya wajar dengan satu dan lain hal penyebabnya. Bagaimana upaya pelestarian warisan kerajaan Jambulippo pada saat ini masih diterapkan? Alhamdulillah sampai sekarang masih tidak melakukan pelestarian nilai-nilai budaya, karena sekali lagi kami sampaikan bahwa kerajaan Jambulippo ini perlu kita perjelas hanya berjalan sepanjang aktif budaya, tidak lagi kerajaan seperti zaman dulu. Kalau kerajaan zaman dulu itu pemerintahan, tapi sekarang nggak lagi. Kecuali hanya kalau di Indonesia sekarang yang memegang kekuasaan besar pemerintah hanya Jogja dan Surakarta, karena itu diatur dalam Undang-Undang Sibawa. Kalau selain itu tidak ada lagi, hanya berjalan sebagai aktif budaya. Jadi seluruh kita tidak lagi diakui sebagai kerajaan yang memerintah. Namun perlu kita ketahui bahwa kerajaan-kerajaan inilah yang awal mulanya menjadi negara ini. Jadi yang dijajah oleh Jepang dan Belanda bukan bangsa Indonesia, tidak. Bangsa Indonesia waktu itu belum lahir. Jadi yang dijajah oleh Belanda dan Jepang adalah kerajaan-kerajaan dan masyarakat-masyarakatnya. Nah, jadi untuk pelestarian ini masih jalan sebagaimana yang kita warisi tradisi Indonesia. Salah satu yang sangat unik di sini Jambulippo adalah Rajo Majalirantau. Rajo Majalirantau itu kita umpamakan secara nasional pemimpin belusukan. Zaman Pak Jokowi itu ada dulu waktu periode pertama Pak Jokowi itu selalu belusuk termasuk kampung negara ibu kota. Namun di Jambulippo sudah ratusan tahun yang lalu sudah terlaksana, dan sekarang kita masih melaksanakan. Raja itu dengan rombongan melaksanakan kunjung ke kampung-kampung ke negara-negara dalam wilayah kerajaannya sampai 3 bulan perjalanan. Paling cuma 1 bulan perjalanan sampai saat ini masih berjalan. Nah, insya Allah pada Agustus tanggal 20 nanti akan dilaksanakan pelepasan secara resmi di sini, melalui semua daerah-daerah kerajaan Jambulippo yang ada di 3 bagian kabupaten. Nanti melalui Kapenalam, melalui Bulukasok, melalui Sebagulang dan sebagainya, sampai nanti kalau berkenan Ananda bisa hadir untuk menghadiri pelepasan itu. Insyaallah kita akan mencoba angkat lagi ke permukaan, karena selama ini tidak terdokumentasi dengan baik. Karena kalau kita lihat acara Rajo Majalirantau itu satu-satunya lagi yang lain sudah tidak ada. Dan kemudian Bapak juga sendiri selalu ikut kegiatan kebudayaan daerah nasional dan lain sebagainya, sehingga Bapak dalam masalah pelestarian daerah itu selalu ikut festival budaya Nusantara yang telah hadir di beberapa kota di Indonesia. Kata orang raja di Jambulippo itu 3 schedule, Pak. Ya. Gelaran 3 schedule apa? Yang pertama, saya sebut Bapak sendiri, adalah tadi namanya gelarnya Baginda Ternate, dan berfungsi sebagai Raja Alam. Panggilnya Tengku Raja Padang, namanya Firman. Nah, yang kemudian Raja Ibadat, namanya Sultani, gelarnya Baginda Maharaja Indo, jabatannya Raja Alam, Raja Ibadat. Nah, beliau yang melaksanakan Majalirantau. Kemudian Raja Ibadat, Raja Adat, nama beliau sekarang Amran, jabatan beliau Raja Adat.
gelar beliau bagi Dr. Putih dan dipanggil juga Tuan Guru Jokodang untuk ketiga-tiganya. Dan sampai itu perlu kami sampaikan, Sapa Raja Keselok itu akan kelasnya. Seperti di pusat kerajaan ini ada 10 tempat keras. Pertama, Raja Keselok 3 orang, bukan selonya 3 ya, orangnya 3 orang. Kalau dilihat kita berbanyak di luar sana, itu dalam bahasa Jawa ribuan raja, 3 orang raja. Berarti masing-masing menjalankan tugas masing-masing dalam kebersamaan, tidak saling merebut kekuasaannya. Nah, alhamdulillah sampai saat ini kita di Jember Limpo masih aman-aman saja dibanding kawan-kawan daerah lain. Kalau kawan-kawan daerah lain di Indonesia atau Sumatera Barat pada khususnya saling berebut, saling mengklaim ada kelompok-kelompok ini juga raja, ini juga raja, sehingga satu kerajaan terjadi 3-4 kekuasaan. Nah, itu saja. Alhamdulillah Jember Limpo tidak ada. Nah, kita terbagi dari itu. Baik Pak, sekian pertanyaan dari saya, tapi boleh Bapak ceritakan tentang mengenai Jember secara ringkas. Ya. Baik, terima kasih teman-teman. Kami bersama-sama rakyat ada di Jember Limpo, rakyat ada kerja Limpo ada 10 orang. Yang pertama Raja Keselok, kemudian ada Sondi Batiko. Sondi Batiko itu tentu kepala Potopang, disebut Candi Kerajaan, dan itu benar Kesati Candi Kerajaan. Dan tadi sedia mana ya tadi kepala sedia mana? Potopang. Dan itu Kesati Candi Kerajaan di Suku Beliang. Dan itu ada Datuk Raja Lelo di Suku Melayu, Candi Padeng. Kemudian ada Mati Rajo dari Cilangor, ada Pendito Rajo dari Suku Cilangor, ada Palembang Rajo dari Suku Beliang, ada Rajo Kaso dari Melayu. Jadi Rajo Jember Limpo terlibat dalam salah satu suku. Kalau daerah-daerah lain itu Rajo itu punya suku, kebanyakan suku Melayu atau suku Cilangor dan sebagainya. Tapi sudah Jember Limpo kita di luar secara suku, tetapi merapat ke dalam semua suku. Sehingga di sini disebut Kampung Rajo, bukan suku Rajo, Kampung Rajo. Dan kemudian ada orang Kodang, orang Tukon di Kampung Dalam ada, di Gedung Kaso ada, dalam Sunda. Itu disebut orang apa Kelindang. Nah, dan kemudian kita pelaksanaan Rajo Menjelantau itu di satu kampung, di satu negara, di satu kota. Rombong Rajo itu dituju di 50 adat, dan di sana ada pertemuan seluruh masyarakat, dan dari kampung ke kampung diantar oleh negara bersangkutan, dan segala yang biaya yang ditimbulkan oleh pertemuan itu ditanggung oleh negara bersangkutan. Nah, kalau dulu salah satu muatan dari Raja Menjelantau itu adalah menjadi pajak. Namun saat ini itu tidak dilakukan lagi karena sangat memberatkan masyarakat. Sementara negara juga memungut pajak. Kalau kita memungut pajak lagi memberatkan. Jadi oleh sebab itu barangkali melalui ini sangat pantas negara mengembalikan sebagian kekayaan negara itu kepada kerajaan-kerajaan. Karena negara kerajaan ini disebabkan negara ini. Negara ini tidak cukup begitu saja. Nah, selama ini yang belum terjadi pada negara kita, khusus Sumatera Barat, belum ada kepedulian serius dan pemerintah terhadap pelestarian adat dan budaya, hanya dilemparkan pada orientasi lain. Padahal di satu sisi negara mengakui di pasal 18b ayat pasal 18b ayat yang ke-1 mengatakan negara mengakui kesatuan masyarakat adat yang masih hidup di tengah masyarakat serta tidak bertentangan dengan prinsip negara kesatuan. Dengan prinsip negara kesatuan masyarakat. Negara mengakui, tapi hanya sekadar diakui, tidak ada buktinya. Ini salah satu. Mudah-mudahan ke depan ini di generasi anak nanti berubah. Nah, negara kita apalagi sekarang, dan negara kita seakan-akan terapung-apung ta'ayun. Dan kemudian Bapak selaku salah satu raja kita kalau ikut aktif dalam forum raja-raja Nusantara. Nah, itu Bapak hadir di raja-raja Nusantara di beberapa kota di Indonesia. Alhamdulillah
sebelah sana. Dan kemudian salah satu bukti, kalau zaman Pak Jokowi dulu, Bapak selalu diundang ke Istana Negara dalam rangka libur Agustus. Dan salah satu buktinya lagi, itu bendera kerajaan Lipo ada di Tugu Monas, di Museum Tugu Monas, yang dibawa oleh petugas dari Angkatan Darat mengirim sesaka barang bukti dari Tugu Monas ke Istana Negara. Itu sampai sekarang masih hilang. Nah, kita perlu tahu. Dan kemudian untuk referensi ini perlu kaji lebih dalam, kaji lebih lanjut. Alhamdulillah itu anak kami bisa melakukan itu sehingga dia telah menemukan membuat sebuah buku tentang presiden. Begitu juga dokumentasinya terhadap pekerjaan. Mudah-mudahan ke depan akan lebih baik. Baik Pak, terima kasih atas waktu dan informasi yang telah Bapak berikan. Informasi ini sangat bermanfaat bagi saya dalam menyelesaikan tugas mata kuliah pengantar ilmu jurnalistik di Universitas Muhammad Yamin. Semoga hasil wawancara ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kerajaan Jambu Lipo ini. Ibu Tara, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.